Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang anak berkebutuhan khusus, hambatan tunarungu dan tunawicara, yang beranggotakan saya sendiri, Kildalisa Nabila, NPM 079, Nur Lailatul, NPM 104, Adila Ayuhana, NPM 09, dan Mariani, NPM 100. Pengertian dari anak berkebutuhan khusus tunarungu dan tunawicara. Anak tunarungu merupakan anak yang mempunyai gangguan pada pendengaran sehingga tidak dapat mendengarkan bunyi dengan sempurna atau bahkan tidak bisa mendengarkan sama sekali. Tetapi dipercayai bahwa tidak ada manusia yang tidak bisa mendengarkan sama sekali. Kemudian, karakteristik dari anak tunarungu. Nah, karakteristik dari anak tunarungu ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu karakteristik dari segi intelijensi, kemudian ada karakteristik dari segi bahasa dan bicara, dan yang 3 adalah karakteristik dari segi emosi dan sosial. Yang pertama adalah karakteristik dari segi intelijensi. Pada umumnya, anak tunarungu memiliki intelijensi normal dan rata-rata. Prestasi anak tunarungu seringkali lebih rendah daripada prestasi anak normal karena dipengaruhi oleh kemampuan anak tunarungu dalam mengerti pelajaran yang diverbalkan. Namun, untuk pelajaran yang tidak diverbalkan, anak tunarungu memiliki perkembangan yang sama cepatnya dengan anak normal. Prestasi anak tunarungu yang rendah bukan disebabkan karena intelijensinya rendah, namun karena anak tunarungu tidak dapat memaksimalkan intelijensi yang dimiliki. Kemudian selanjutnya adalah yang kedua, karakteristik dari segi bahasa dan bicara. Bahasa merupakan alat dan sarana utama seseorang dalam berkomunikasi. Alat komunikasi terdiri dari membaca, menulis, dan berbicara. Sehingga, anak tunarungu akan tertinggal dalam 3 aspek penting ini. Anak tunarungu memerlukan penanganan khusus dan lingkungan berbahasa intensif yang meningkatkan kemampuan berbahasanya. Kemudian, berbicara anak tunarungu juga dipengaruhi oleh kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh anak tunarungu. Selanjutnya, yang terakhir adalah karakteristik dari segi emosi dan sosial. Ketunarunguan dapat menyebabkan keterasingan dengan lingkungan. Keterasingan tersebut akan menimbulkan beberapa efek negatif seperti egosentrisme yang melebihi anak normal, mempunyai perasaan takut akan lingkungan yang lebih luas, ketergantungan terhadap orang lain, perhatian mereka lebih suka dialihkan, umumnya memiliki sifat yang polos dan tanpa banyak masalah, dan lebih mudah marah dan cepat tersinggung. Karakteristik anak tunawicara. Menurut Murti pada tahun 2014, halaman 295, yakni 1. Bayi usia di atas 3 bulan ketika disapa tidak bisa tersenyum dan tidak mengeluarkan suara apapun saat dipanggil namanya. 2. Bayi usia di atas 6 bulan tidak memalingkan kepala ketika ada suara yang datang dari samping atau belakang. 3. Bayi usia di atas 10 tahun belum memahami namanya dan tidak bereaksi saat dipanggil dengan namanya sendiri. 4. Sulit mengucapkan kata-kata padahal sudah menginjak usia di atas 2 tahun. 5. Di atas usia 2 tahun masih belum mahir mengucapkan banyak kata-kata. 6. Di atas usia 3 tahun, bahasa anak masih belum dimengerti oleh keluarganya sendiri. 7. Di atas usia 7 tahun, anak masih sulit mengucapkan kata dengan benar. 8. Mengalami suara sengau dan bindeng sampai dewasa. Yang berikutnya, hambatan anak berkebutuhan khusus tunarungu dan tunawicara. Ada hambatan dalam komunikasi, yaitu hambatan dari pengirim pesan. Misalnya, pesan yang disampaikan belum jelas bagi dirinya atau pengirim pesan. Yang kedua, hambatan dalam pengandian atau simbol. Hal ini terjadi karena bahasa yang dipergunakan tidak jelas sehingga mempunyai arti lebih dari satu. Yang ketiga, hambatan media. Hambatan ini terjadi dalam penggunaan media komunikasi.
Misalnya, gangguan suara radio sehingga tidak dapat mendengar pesan dengan jelas. Yang keempat, hambatan dalam bahasa sandi. Hambatan terjadi dalam penafsiran sandi oleh si penerima. Yang kelima, hambatan dari penerima pesan. Misalnya, kurang perhatian pada saat menerima pesan atau mendengar pesan, sikap, prasangka, tanggapan yang keliru, dan tidak mencari informasi lebih lanjut. Yang berikutnya, ada hambatan-hambatan yang sering ditemui pada anak tunawicara. Yang pertama, sulit berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, sulit bersosialisasi. Yang ketiga, sulit mengutarakan apa yang diinginkannya. Yang keempat, perkembangan psikis terganggu karena merasa berbeda atau minder. Yang kelima, mengalami gangguan dalam perkembangan intelektual, kepribadian, dan kematangan sosial.